Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Nah, di video kali ini kami akan menunjukkan siapa sih David Ricardo ini dan apa sih teori yang sudah sangat terkenal di kancah dunia. Let's go! Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Bayu Cahyo Aji, yang kedua ada Nabilah Zahratus Syawali, yang ketiga ada Karisma Putri, yang keempat ada Ahmad Firjatullah Maulana, yang kelima ada Anindita Putri Wardana, dan yang terakhir ada Gerhaniko Bintang. Biografi dari David Ricardo. David Ricardo lahir di London tahun 1772. David Ricardo merupakan anak ketiga dari 17 bersaudara dari keluarga Yahudi berdarah Portugis. Ayahnya bernama Abraham Ricardo, yang merupakan seorang pialang, dan ibunya bernama Abigail Dilfeld. Pada usia 14 tahun, Ricardo memulai usaha bersama ayahnya dan menghasilkan banyak uang di Bursa Efek London. Ketertarikan Ricardo terhadap ekonomi muncul pada tahun 1799 ketika membaca buku berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, karya Adam Smith pada tahun 1817. David Ricardo menerbitkan karya yang dikenal dengan nama On the Principle of Political Economy and Taxation. Dalam buku ini, Ricardo memperkenalkan konsep-konsep penting dalam ekonomi, seperti teori nilai tenaga kerja, teori komparatif keunggulan, dan hukum yang menyatakan bahwa ketika harga bahan makanan meningkat, upah real akan turun. Kontribusinya menjadi landasan penting dalam ekonomi klasik dan mempengaruhi perkembangan ekonomi selanjutnya. David Ricardo meninggal karena penyakit infeksi telinga pada usia 51 tahun dan meninggalkan 8 anak. Teori David Ricardo. Yang pertama, teori keunggulan komparatif. Perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Ricardo menganggap bahwa negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif lebih efisien dalam produksinya. Sehingga melalui spesialisasi, setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Yang kedua ada teori nilai kerja. Teori ini ia jelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ricardo menganggap bahwa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Ricardo lebih menekankan pada maksimalisasi hasil produksi dan minimalisasi ongkos produksi dengan memberikan upah minimum bagi buruh. Yang ketiga ada teori sewa. Nah, di teori sewa ini dikemukakan oleh Ricardo mengacu pada teori Malthus, yaitu teori sewa diferensial. Sewa berasal dari perbedaan kesuburan tanah. Ketika tanah semakin menurun kesuburannya, maka sewa diferensial akan naik. Yang terakhir adalah teori tentang upah. Upah pekerja menurut Ricardo tergantung pada keperluan subsisten, yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan pekerja agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan yang dimaksud oleh Ricardo adalah kebutuhan yang tergantung pada lingkungan dan adat istiadat.